anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, materi IPA kelas 7 semester 1. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama kita akan mempelajari tentang benda hidup dan benda tak hidup, ciri-ciri makhluk hidup, pengklasifikasian makhluk hidup, kunci determinasi dan taksonomi. Yang terakhir tentang tata nama ilmiah. Bagaimana membedakannya? Benda hidup adalah benda yang memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Sementara benda tak hidup, benda yang tidak memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Lalu, apa ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama adalah bernapas, yaitu kegiatan menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Yang ketiga, bergerak. Kegiatan menggerakkan anggota badan seperti berjalan, berenang, dan lain-lain. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah jumlah dan ukuran sel. Berkembang yaitu meningkatnya fungsi dan struktur sel. Berkembang biak yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau reproduksi. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas, kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan dari luar. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme seperti keringat, urin, dan yang lainnya. Selanjutnya adalah adaptasi. Makhluk hidup bisa beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Sekarang coba bandingkan kedua gambar berikut ini. Adakah persamaan di keduanya? Ya, benar. Keduanya sama-sama dapat bergerak, sama-sama membutuhkan nutrisi, dan sama-sama mengeluarkan hasil zat sisa. Tetapi mobil tidak dikelompokkan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki semua ciri-ciri kehidupan. Di antaranya tidak dapat berkembang biak, tidak dapat beradaptasi, dan tidak dapat bernapas. Pada pokok selanjutnya kita akan mempelajari cara pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, dan tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antara individu disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup yang pertama adalah persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Ciri bentuk luar tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau fisiologi. Manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Seorang ilmuwan bernama Carolus Linnaeus melakukan pengelompokan makhluk hidup dengan membuat susunan takson. Apa itu susunan takson? Yaitu makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga yang khusus. Bila semakin dikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson yaitu kingdom, phylum, kelas, order, family, genus, spesies. Secara lebih rinci, susunan takson digambarkan dalam 3 bahasa. Ada bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa yang kita gunakan yaitu bahasa Indonesia. Ada dunia, phylum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenis. Berikut ini disajikan contoh urutan takson dalam tumbuhan jagung. Kingdom adalah plantae, phylumnya adalah Spermatophyta, kelasnya adalah Monocotyledoneae, ordo Graminae, family Graminaceae, genus Zea, dan spesiesnya adalah Zea mais atau jagung. Nah, kalian dapat juga mencari urutan-urutan takson tanaman atau hewan yang lainnya dengan membaca buku atau mencari sumber di internet. Selanjutnya adalah klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kunci determinasi yaitu kunci yang berguna untuk mengidentifikasikan makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Sementara kunci dikotom itu sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris atau mengelompokkan makhluk hidup
yang berisi deskripsi ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Berikut disajikan contoh kunci dikotom yang menunjukkan ciri-ciri yang berlawanan. Sebagai contoh nomor 1, yang A adalah bertulang belakang sehingga poin B-nya adalah tidak bertulang belakang. Mari kita coba analisis kunci dikotom dari ayam. Berdasarkan ciri-ciri yang berlawanan, ayam termasuk hewan bertulang belakang sehingga dipilih 1A. Selanjutnya ke nomor 2, tubuhnya tidak selalu basah sehingga 2B. Menuju ke nomor 4 yaitu tidak menyusui anaknya. Menuju ke nomor 5, ayam adalah hewan yang bertelur, berarti 5A. Sehingga ayam termasuk dalam kelas Aves. Bagaimana untuk mempelajari semua makhluk hidup yang ada di bumi dari seluruh dunia? Maka dibuatlah tata nama ilmiah atau binomial nomenklatur yang dapat memudahkan memberikan nama pada makhluk hidup sehingga berlaku universal atau internasional. Nah, aturannya terdiri dari 2 kata Latin. Kata pertama hurufnya menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil, ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Sebagai contoh kucing. Kucing nama ilmiahnya adalah Felis catus. Kentang nama ilmiahnya adalah Solanum tuberosum. Demikian video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Terima kasih.